Jadi pemimpin umat Islam bukan seorang raja, pemimpin umat Islam bukan seorang ratu, pemimpin umat Islam bukan seorang perdana menteri, pemimpin Islam bukan seorang presiden partai, tapi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah seorang khalifah. Adalah bahasa Islam, dengan harapan umat Islam tidak jauh dari keislamannya. Umat Islam cinta terhadap Islam. Umat Islam tidak membenci dengan syariat Islam. Syariat Islam siap dilaksanakan oleh umat Islam. Seharusnya begitu. Tetapi realisasinya hari ini orang mengatakan dirinya Muslim, orang mengatakan dirinya Islam, cinta Quran, cinta Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quranul Karim. Tapi ketika kita menyampaikan tentang syariat Islam, rame-rame mereka menunjuk bahwa orang yang memperjuangkan syariat Islam disebut teroris, radikal. Begitu ya. Karena kalimat itulah yang dihembuskan, akhirnya lahir generasi-generasi Islam yang cengeng, lahir generasi-generasi Islam yang penakut, yang pengecut. Apabila diajak menegakkan syariat Islam, takut dia. Umat Islam ini harus paham betul bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penyempurna dari nabi-nabi yang lainnya, yang sebelumnya. Maka beliau pernah mengumpamakan bahwa sesungguhnya saya ini bagikan sebuah gedung yang dimana gedung itu masih lubang dengan kurangnya satu bata. Sayalah sebagai penyempurnanya. Maka ketika Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun, walhasil ayat yang terakhir bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan. Apa artinya? Pada hari ini sudah kami cukupkan dan kami sempurnakan serta aku ridho Islam itu sebagai din kalian, sebagai agama kalian. Artinya bahwa bicara Islam ini bicara sesuatu aturan yang sangat sempurna, universal. Segala macam bentuk beribadah kepada Allah pasti sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibu, bapak, dan hadirin serta hadirat yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Ketika Allah sebentar lagi akan memerintahkan saum, bagaimana caranya saum? Ada. Bagaimana caranya saum yang baik? Allah ajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa ngarang, oh saya ini kuat puasa, maka dari sekarang saya akan puasa Ramadan, puasa wajib. Ya nggak bisa. Nanti puasa wajib dalam setahun sekali itu diawali pada tanggal 1 bulan Ramadan, ditutup dengan akhir bulan. Itu namanya kita melaksanakan saum wajib selama 1 bulan dalam setiap tahun 1 kali. Terus ada perintah juga sholat. Sholat itu ya kita harus mencontoh pada Rasulullah, karena Rasulullah sampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, bagaimana kita hari ini cara melihat Rasulullah sholat sementara Rasulullah sudah wafat? Maka kita harus banyak belajar tentang sejarah Rasulullah SAW. Itu sudah sering disampaikan di atas mimbar, ya. Orang-orang ceramah itu selalu menyampaikan hal itu tentang puasa, tentang sholat, tentang wudhu. Bahkan sampai hari ini mungkin kita semua sudah hafal. Sampai hafal macam-macam air kita hafal. Ada air mutanajis, ghairu mutanajis, mustakmal, dan tohir ghairu mutanajis. Hafal sudah. Kenapa? Karena setiap saat kita mendengarkan tausiah hanya itu saja yang disampaikan. Tapi hari ini ada satu perintah Allah yang dilupakan, di mana perintah ini sungguh luar biasa, karena perintah ini tidak pernah kenal waktu, ya. Sebuah perintah yang tidak pernah kenal waktu. Kalau sholat, ya kita tahu bahwa sholat adalah perintah Allah, tapi kenal waktu. Ada waktu haram sholat, ada waktu wajib sholat, ada waktu sunnah melakukan sholat. Puasa perintah Allah, tapi juga sama, ada waktunya haram puasa. Ada nggak haram puasa? Nggak boleh puasa. Boleh ya? Berapa hari dalam 1 tahun? Pokoknya nggak boleh. Walaupun sekuat apapun, 5 hari dalam 1 tahun nggak boleh puasa, yaitu 2 hari raya dan 3 hari tasrek nggak boleh. Nah, ini ada suatu perintah Allah yang tidak kenal waktu. Apa? Tadi yang disampaikan oleh Korek itu,
surat 3 itu surat Ali Imran ayatnya 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini ternyata ayat ini ya, baik ulama dari Jakarta maupun ulama dari Purwakarta, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang sepakat dan setuju, tidak ada beda pendapat tentang apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Umat Islam wajib mutlak bersatu dan haram mutlak berpecah belah. Setuju? Yang dari Jakarta setuju kan? Kenapa kita mau melaksanakan sholat? Karena perintah Allah. Kenapa kita mau melaksanakan pernikahan? Karena perintah Allah. Kenapa kita mau puasa di bulan Ramadan? Karena perintah Allah. Maka ketika Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wahai umat Islam bersatu kalian, jangan sampai berpecah belah. Mau nggak kita bersatu? Mau bersatu? Mau. Kenapa? Karena perintah Allah. Dan tadi yang saya sampaikan itu, belum ada ulama tiba-tiba ceramah ke atas mimbar, mari saudara-saudara dalam kondisi kritis macam ini kita berpecah belah saja karena kita nyari apa namanya bahan pokok untuk dulu itu apa sekarang lagi langka, nantinya sampai berkilo-kilo itu ya, maka kita bercerai. Nggak ada. Walaupun dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, ayat ini tetap memerintahkan kepada manusia untuk wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Nggak memandang itu manusianya, selama dia beragama Islam, selama dia sudah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia terikat dengan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bersatu kalian, nggak pandang bulu, baik dia pejabat maupun rakyat, baik dia yang punya pangkat maupun yang tidak punya pangkat, selama dia mengaku sebagai umat Islam harus bersatu. Yang nyuruh Allah, yang nyuruh bersatu ini Allah. Allah yang mana? Allah yang punya surga dan Allah yang punya neraka. Allah yang hari ini memberikan bidadari Wulan Sari kepada Dzulfikar. Itu Allah. Kenapa saya sampaikan itu? Karena jodoh di tangan. Nah, kira-kira ini perintah yang sedasar yang tidak kenal waktu ini, kira-kira kita bisa ngarang apa enggak? Jadi ibadah itu ngarang, bisa apa enggak? Orang sholat aja nggak bisa ngarang kok, nggak bisa. Coba kita berpikir sejenak aja, merenung 2 detik. Ya, ini suatu perintah yang wajib. Yang tidak wajib saja, artinya kalau orang tidak melakukan itu nggak berdosa. Contoh, kita bangun tidur, ada doanya nggak? Ada ya. Kalau nggak berdoa kita masuk neraka nggak? Enggak. Itu ada caranya coba. Baik, kita kembali kepada perintah suatu ajaran wa'tasimu bihablillahi jami'ah, bersatu. Kalau yang namanya bersatu itu pemimpinnya berapa? Satu pemimpinnya. Kalau bersatu pemimpinnya 100, bersatu enggak? Hah? Bersatu pemimpinnya 100, bersatu apa enggak? Oh, bersatu. Jadi kalau namanya bersatu itu punya pemimpin. Pak, Bu, kita ini nggak usah pakai dalil-dalil Quran dulu, nggak usah pakai hadis. Ya, kita kenal ke Jawa Barat pojok ada yang namanya Badui. Badui punya pemimpin nggak? Punya. Kita lari ke Kalimantan ada Dayak. Dayak punya pemimpin nggak? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke punya pemimpin nggak? Punya. Pak Presiden kita. Ya. Nah, sekarang yang diperintahkan bersatu adalah umat Islam. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Merasa Islam, merasa percaya kepada Quran dan Allah, bersatu kalian. Yang nyuruh Allah. Allah yang punya neraka dan Allah yang punya surga. Maka cara bersatunya bagaimana? Nabi ajarkan. Jadi bagaimana caranya bersatu? Kata Nabi, kalau zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mereka hidup dipimpin oleh seorang nabi. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, mereka dipimpin oleh seorang khalifah. Begitu seterusnya sampai yaumil qiyamah. Maka ketika Nabi Muhammad wafat luar biasa.
Walaupun perintahnya secepatnya untuk dikubur, tapi jasad Rasulullah pada saat itu nggak langsung dikubur. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan seorang pemimpin. Baru 3 malam 2 hari setelah bermusyawarah, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Baru jasad Rasulullah dimakamkan. Ini pertanda bahwa pentingnya umat Islam harus punya pemimpin. Ya, tadi waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu kalian seperti zaman Rasulullah. Maka ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat, Hasan bin Ali. Baru setelah itu umat Islam dipimpin dalam bentuk mulkan. Artinya sebuah dinasti. Ada Bani Umayyah dengan berapa puluh khalifah. Berakhirlah Bani Umayyah, dilanjutkan lagi Bani Abbasiyah, berakhirlah dengan beberapa khalifahnya, dilanjutkan lagi dengan Bani Utsmaniyah. Maka setelah ada 104 khalifah, tepatnya pada tanggal 3 bulan 3 tahun 1924, sistem kepemimpinan umat Islam bubar. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi yang bernama Mustafa Kamal Ataturk, kerjasama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan kepemimpinan umat Islam. Maka sekali lagi saya sampaikan, tanggal 3 bulan 3 tahun 1924 hancur kepemimpinan umat Islam, yang pada saat itu Islam berpusat di Istanbul, Turki sebagai pusat pemerintahan kekhilafan Islam, diganti menjadi Republik Islam Turki. Maka semenjak itulah umat Islam tidak punya pemimpin. Sementara ayatnya harus bersatu, harus punya pemimpin. Surat 459, surat An-Nisa 59 bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi umat Islam itu harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah, dan harus taat kepada pemimpin. Berarti umat Islam harusnya pemimpin nggak? Harus punya nggak? Nah, pemimpin umat Islam itu gelarnya diingat-ingat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gelarnya Nabi dengan wadahnya kenabian. Setelah Nabi Muhammad wafat, pemimpin Islam gelarnya khalifah dengan sistem khilafah. Hanya itu, nggak boleh ngarang-ngarang lagi. Jadi pemimpin umat Islam bukan seorang raja, pemimpin umat Islam bukan seorang ratu, pemimpin umat Islam bukan seorang perdana menteri, pemimpin Islam bukan seorang presiden partai, tapi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah seorang khalifah. Dan itu sudah dipraktekkan oleh 104 khalifah. Terus kita mau ngarang baru lagi? Apakah kita ini lebih pandai daripada zaman Rasulullah? Maka akhirnya karena Quran ini nggak boleh disobek sekarang, boleh nggak disobek? Orang baru ngomong ayatnya kita hapus 300, ya 300 ayat yang mau menghapus. Siapa? Ada pendeta yang mau gitu? Ya, itu saja mau disidang kok. Ya artinya kita umat Islam ini nggak ada satupun yang setuju Quran ini dikurangi ayatnya. Maka ketika Allah memerintahkan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, taatlah kalian kepada pemimpin, berarti umat Islam harus punya pemimpin. Maka pada tanggal 18 Juli tahun 1997 dimaklumatkan kembali sistem kekhilafan Islam oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Al-Baroja. Beliau orang Arab, lahir di NTB, masa mudanya belajar di Gontor, sekarang beliau hidup di Lampung. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, sementara negara itu terbatas dengan teritorial. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Brunei dari mana ke mana, Malaysia dari mana. Tapi Islam sudah dari zaman dahulu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu tidak terbatas teritorial. Bahkan sampai ketika Islam memimpin peradaban, bukan hanya umat Islam yang bahagia, tapi orang-orang di luar yang beragama Islam pun mereka minta perlindungan kepada khalifah. Cukup sampai di sini? Cukup ya?